Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Al-ayat sadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang semoga kita semua dirahmati Allah, kita bersyukur dalam suasana yang sejuk dan suasana yang tentu mudah-mudahan Bapak Ibu dalam hati yang berbahagia, karena kita mengawali aktivitas kita ini dengan nilai dan makna, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di awal waktu dan dilaksanakan di masjid. Satu kenikmatan yang tiada tara, karena tidak semua orang muslim itu bisa mengambil kesempatan dan peluang ini. Kalau semua muslim di RW 3 saja bisa mengambil kesempatan ini, nggak muat. Masjid ini nggak muat. Nah, berarti kalau begitu kita orang-orang pilihan, gitu kira-kira ya. Orang-orang pilihan. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur karena Allah masih menganugerahkan nikmat sihat, nikmat afiah, sehingga mengantarkan kita ke tempat ini, yang tentu dengan nikmat iman. Dua hal nikmat inilah yang ketika berkolaborasi begitu ya, salullahal mu'afata fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yakin khairum minal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah salullahal mu'afah. Mu'afah yang diminta, bukan sehatnya ya, artinya afiatnya. Ya, kalau sehat itu kan baru dalam sisi fisik. Tangan saya sehat karena bisa buat ngangkat ini, tapi tangan saya ini berbuat untuk kebaikan enggak? Baru itu namanya afiat. Bukan saja sekedar berbuat baik saja Pak, tapi berbuat baik yang bernilai, karena nilai-nilai robbaniyah. Maksudnya ketika saya melakukan ini ya karena niatnya iman karena Allah. Mudah-mudahan ini menjadikan satu nikmat yang tiada tara itu. Nah, yang kedua, kita disuruh ya, dalam artian tadi, itulah kata Rasul, nikmat sehat itu nikmat yang besar setelah gitu ya, setelah nikmat iman. Kalau begitu memang nikmat iman itulah yang paling besar. Mudah-mudahan dengan dua nikmat itulah mengantarkan kita menjadi orang yang mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama kepada Pak RW, alhamdulillah bisa hadir. Selamat Pak RW, ada Bu RW-nya. Pak RW yang masih ya cekatan karena masih muda katanya ya.
Mudah-mudahan dalam membawa kepemimpinan di lingkungan RW 3 beliau diberikan kemudahan dan kelancaran, sehingga tentu akan membawa RW 3 ini menjadi RW yang maju dan bahkan bisa jadi menjadi RW teladan gitu ya. Dan kita dukung beliau. Mudah-mudahan tentu semuanya ini menjadi kebaikan buat lingkungan kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu. Tema besarnya tentu adalah manajemen husnul khotimah, upaya kita untuk terus memanage, mengelola diri kita agar kelak kita menjadi orang-orang yang tentu berakhir dengan kebaikan. Nah, sulit rasanya kita akan menjadi orang yang husnul khotimah tetapi tidak diikuti dengan sholat yang baik. Karena tadi di mukadimah saya baca satu ayat ya, terdapat di dalam Quran surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut surah berapa Bu? 29 ayatnya 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Demikian Allah berkalam. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu berasal dari kata tala yatslu tilawah. Asal kata tala yatlu tilawah itu sebetulnya bukan membaca aslinya ya. Kalau kita runut di dalam bahasa Arab itu tilawah atau utlu itu artinya mengikuti. Ikuti, utlu ma uhiya ilaika. Apa yang telah Allah wahyukan, apa yang telah kami wahyukan kepada Nabi kita Muhammad. Jadi tilawah itu artinya mengikuti apa yang sudah menjadi petunjuk Al-Quran. Bukan sekedar mengikuti, tapi mengikuti betul-betul kita mencoba untuk memahami kita mau pergi kemana, dalam rangka apa. Itu namanya mengikuti. Kalau dalam bahasa Arabnya itu namanya ittiba. Kalau bahasa Indonesianya agak susah, karena bahasa Indonesia itu termasuk agak miskin gitu ya. Tapi kalau bahasa, nah ini saya orang Jawa, itu bahasa Jawa beda ya. Derek sama apa lagi nanti. Nah, yang pas itu untuk ittiba itu artinya ngintili apa itu? Ngintili tahu Bapak ya? Itu yang pas tuh. Maksudnya ngintili itu artinya betul-betul kalau orang melangkah itu ini langkah kanan, ini langkah kirinya ya kaki kita pas. Itu dalam bahasa Inggrisnya ya, namanya ngintili. Di mana kita harus mengikuti apa yang sudah ada di dalam Al-Quran itu. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, dari wahyu yang telah diturunkan melalui Alkitab, itu maksudnya Al-Quran. Apa yang harus diikuti itu? Aqimis sholah, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini yang menarik di bold yang di sebelah itu. Wala dzikrullahi akbar. Sungguh sholat itu adalah pekerjaan yang akbar, yang besar dibanding dengan ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah sungguh mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi sholat itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Bahkan mohon maaf, kalau orang nggak sholat itu mesti masuk neraka. Iya Pak. Dan nerakanya itu khusus. Apa itu? Sakor kan? Masalah hukum fis sakor. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Apa jawaban orang itu Pak? Lam yakum minal musalli. Itu menggunakan harfunya lan. Kalau Bapak belajar bahasa Arab, nanti ada la, ada lama, gitu kan? Kalau la artinya tidak, sekarang tidak, tapi besok bisa iya.
Lama itu artinya belum. Belum itu artinya hari ini belum, mungkin besok ya. Tapi kalau sudah kalimat lan, pasti tuh. Mohon maaf nih, orang yang nggak sholat itu mesti masuk merasakan syakar. Oh, mengerikan juga ya. Mari Bapak Ibu, sholat kita perbaiki. Jadi kalau kita ingin, mohon maaf nih, dan yang menarik lagi nanti kalau kita lihat dalam kitab tafsir itu, orang neraka syakor itu artinya neraka untuk membakar dalam rangka menguliti kulit. Apa itu menguliti? Apa ini? Ada pasir. Jadi neraka syakor itu neraka khusus untuk apa? Menguliti kulit kita itu. Mari Bapak dan Ibu, ya kita tentu betul-betul memperhatikan sholat kita. Dan nanti perbuatan pekerjaan yang paling hebat itu tentu adalah sholat. Yang lain bahkan tidak dianggap kalau sholat kita tidak baik, yaitu ya. Kemarin kita sudah membahas ini, ya, ini juga sudah kita bahas, yaitu internalisasi nilai sholat. Maksudnya gini, sholat itu, ini review saja ya, sholat itu artinya doa. Saya nggak perlu bahas ini dalil-dalilnya ya. Arti sholat itu artinya doa. Orang doa itu mesti berharap. Kalau orang berharap dalam hidup mesti optimis, maksudnya gitu. Orang yang sholatnya benar mesti hidupnya optimis, mesti itu. Mohon maaf nih, kalau ada orang mengaku sholatnya baik tapi hidupnya nggak optimis, ada yang salah dalam dirinya. Makanya kalau kata motivator itu yes, saya bisa, oke, yes, begitu itu ada tuh. Kalau para ahli motivator. Jadi Bapak Ibu, mari hidup kita mesti harus optimis. Optimis itu maksudnya ghiroh, semangat kita untuk melakukan kebaikan, gitu ya. Yang kedua, sholat juga bisa berarti dzikir. Orang yang dzikir itu selalu ingat. Orang yang selalu ingat itu mesti nyebutnya baik. Itu dalam bahasa lain namanya sadar. Terbangun kesadaran dalam hidupnya. Sadar hukum, sadar lingkungan, sadar apa lagi ya. Pokoknya sadar-sadar yang lain. Ini dalilnya surah 20 ayat 14. Nanti bisa dibuka ya. Saya enggak, ini karena ini hanya sekedar. Yang kedua, yang ketiga, sholat itu juga artinya rahmat. Rahmat ya. Rahmat itu ada dua konteks, namanya kasih dan sayang. Orang yang sholatnya baik mesti akan senantiasa memberikan kasih sayang. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang harusnya diberikan kasih sayang. Makanya orang yang sholatnya baik pasti dia akan melindungi siapapun. Ya, melindungi keluarga kita, melindungi saudara kita. Yang berikutnya, sholat itu diperintahkan untuk khusyuk. Khusyuk ya. Khusyuk itu apa Bu artinya? Fokus. Khusyuk itu konsentrasi. Ada orang bilang khusyuk itu pokoknya nggak ingat Pak, nggak ingat apa-apa. Ya kalau nggak ingat apa-apa itu mabuk namanya ya. Jadi ya wajar lah kalau kita mengingat sedikit, tarik lagi, ingat sedikit tapi jangan sampai lupa rakaat. Yang kedua, ada orang bilang khusyuk itu pokoknya kalau kita khusyuk Pak itu nggak dengar apa-apa. Nggak dengar apa-apa itu budeg. Nggak mungkin ya. Jadi orang yang khusyuk pun mendengar. Nah makanya khusyuk itu artinya konsentrasi, penuh perhatian, konsen. Orang yang konsen itu artinya sungguh-sungguh, hidupnya sungguh-sungguh, ngajinya sungguh-sungguh, kalau bekerja ya kerjanya sungguh-sungguh, gitu ya. Ibadahnya juga sungguh-sungguh dan lain-lain. Yang berikutnya, sholat itu kita diperintahkan untuk tepat waktu atau di awal waktu. Orang yang tepat dan orang yang mampu menggunakan kesempatan dengan baik
Itu disebut dengan disiplin. Disiplin atau diselipin? Kadang-kadang orang mau disiplin, tapi kalau diselipin menjadi nggak disiplin ya. Disiplin, orang sholatnya baik mesti disiplin. Nggak boleh nggak. Kalau nggak berarti ada yang salah. Nah yang terakhir, sholat kita diperintahkan untuk berjamaah. Orang yang berjamaah itu tentu dia berkumpul, adanya satu kesatuan, simbol bahwa orang yang mau menyatukan dirinya itu berarti orang yang peduli. Bapak Ibu, mari kita hidupnya selalu optimis. Kalau mengaku sholat kita baik, mari kita terbangun kesadaran dalam diri kita. Mari kita senantiasa melindungi yang harus kita lindungi. Mari kita harus sungguh-sungguh dalam berbagai hal. Dan kita harus disiplin. Karena penyakit utama mukmin itu ya begitu. Apa itu Pak? Penyakit orang muslim itu. Penyakit kulit yang membahayakan. Apa penyakit kulit Pak? Ya kudis itu loh, kurang disiplin. Muslim itu banyak yang kurang disiplin. Itu disebabkan kudis itu karena apa? Biasanya kalau udah nggak disiplin itu mesti ada penyakit kurap. Ya, mesti diawali oleh kurap, namanya kurang rapi. Ngapa-ngapanya kurang rapi, safnya masih belentang-belentong. Begitu diingatkan marah dan lain sebagainya ya. Biasanya akan muncul kutil. Kutil apa Bu? Kurang teliti, bacaannya bagaimana, gerakannya bagaimana, asal Allah gitu ya. Teliti dulu dong, benar nggak bacaannya? Nah itu semua namanya kuman. Padahal ujungnya itu sebetulnya apa Bu dari penyakit kulit itu? Ya karena kurang iman. Orang kalau sudah kurang punya apa di dalam tubuhnya ada kuman, kurang iman itu mesti punya kutil. Kutil. Kurap itu kurang rapi. Nanti pada akhirnya adalah kudis, penyakit kurang disiplin. Nah, mari Bapak Ibu, kita juga harus menjadi orang yang peduli dalam berbagai hal. Ini yang mari kita internalisasikan sholat kita. Mudah-mudahan ini akan menjadikan diri kita menjadi sosok yang hebat karena sholat itu. Nah kita masuk ke yang berikutnya adalah tujuan sholat kita ini apa? Inilah yang difirmankan oleh Allah. Kita harus tahu tujuan sholat kita, yaitu surah 20, yaitu surah apa Bu? Surah 20 Toha ya. Ayatnya 14 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah. Ini Allah mewujudkan dalam sosok memperkenalkan dirinya. Jadi kenapa di ayat ini tidak menggunakan kalimat yang lain, tidak menggunakan inna. Inna itu kan nanya panjang ya. Na itu artinya kami. Biasanya Allah juga memunculkan sosok dirinya itu dengan kalimat inna, kami. Ini yang sering juga disalahartikan. Dalam khitab itu kalau inna itu kan nahnu, kami ya. Kalau innani ya, yang enggak panjang itu kan sesungguhnya untuk menunjukkan khitabnya ke aku, diriku sendiri. Perhatikan kalimatnya, di sini menggunakan khitab yang aku itu karena berkaitan dengan tauhidullah. Allah tidak melibatkan yang lain. Tetapi kalau Allah menurunkan rizki, mesti akan bukan innani, mesti menggunakan kami. Nahnu narzukuka, begitu. Kami yang menurunkan rizki dong. Kalau begitu Tuhan banyak dong. Kan menggunakan kata kami.
Itu namanya kalau dalam bahasa Arab disebut dengan aqdamul nafsi. Jadi mengagungkan dirinya. Yang kedua, kata ahli tafsir, biasanya Allah itu di dalam menurunkan rizki itu melalui berbagai hal. Tidak langsung kalau ya Allah anugerahkanlah kami rizki, bro gitu. Pernah nggak begitu? Tahu-tahu satu karung emas turun gitu ya, bro, gitu. Orang yang diimpikan kan emas ya bu ya, berapa emas berapa kilo. Padahal di rumah sudah banyak emas ya. Mas derajat, Mas Daim Sudrajat itu berapa kilo? Gitu ya. Ada Mas Iwan gitu ya. Gitu jadi emas. Orang apa pernah nggak kita berdoa tahu-tahu abrakadabra turun? Nggak pernah. Rasanya saya kok belum pernah ya. Tapi ketika ibu berdoa melalui apa? Allah melalui banyak hal. Ia menyertakan malaikat. Terus menyertakan siapa lagi? Institusi, ya institusinya apapun, bapak kerja di mana, terus melalui kurir dan barulah sampai ke tangan kita. Makanya Allah tidak menggunakan kalimat innani, aku tidak. Tapi Allah karena menyertakan yang lain. Makanya nanti bapak ibu jangan sampai kaget kalau ada orang yang datang, mohon maaf, misionaris datang ke rumah bapak ibu, tuh Tuhanmu aja menyebut kami. Tuhanmu banyak juga, gak beda dengan Tuhan saya. Itu agama yang begitu pak nanti. Ya lihat tuh Al-Quran itu mesti, yaudahlah kita sekarang pakai Quran. Kami. Dan orang Islam itu masih belum jelas, masuk surganya juga gak jelas katanya. Emang kenapa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lurus yang mana? Mbuh ngerti. Jadi ini menyesatkan betul gitu ya. Jadi, oh iya ya, ternyata Tuhan orang itu masih bingung juga. Mana nih nanti tunjukkanlah, tunjukkan yang mana ini. Nah gitu, jadi jangan sampai kaget. Nah, di ayat ini menggunakan innani karena apa? Pertama, menyangkut pengabdian, menyangkut tauhidullah. Makanya innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali aku. Jangan sekali-kali ketika kita beribadah itu disangkut pautkan dengan yang lain kecuali Allah. Makanya mengapa Pak ketika Bapak Ibu salam assalamualaikum kok terus diperintahkan beristighfar? Kenapa Pak? Karena banyak orang yang sholat juga melakukan kemusyrikan, gitu kan? Masih mengharapkan yang lain dan lain sebagainya. Sholat juga masih menduakan Allah dan lain-lainnya. Makanya begitu kita salam, ya kita beristighfar kepada Allah. Karena apa? Di dalam sholat saja kita ada kesalahan-kesalahan yang kita harus memohon ampun kepada Allah. Fa'budni, maka perintah Allah apa? Ibadailah aku. Lagi-lagi fa'budni, aku. Baru nanti wa aqimis sholat lidikri, dirikanlah sholat. Dan tujuan sholat itu apa? Lidikri, untuk mengingatku. Udah itu. Apa hebatnya orang yang mengingat Allah Pak? Apa hebatnya orang mengingat Allah? Gak mau macam-macam orang yang ingat Allah itu. Coba cek ketika sholat. Ada orang sholat lagi rukuk, walaupun anak orang agak jahat juga kalau ikut sholat itu, misalnya karena ini terus dompetnya nongol. Ada nggak orang lagi jamaah sholat terus ngambil dompetnya gini? Enggak. Terus kenapa kamu nggak mau melakukan itu? Allah melihat saya. Kenapa? Dia sedang sholat. Jadi bayangkan, dia tidak mau melakukan kesalahan. Kenapa? Karena Allah sedang melihat. Itu hebatnya Pak. Kalau orang yang merasa diawasi oleh Allah itu ya mohon maaf nggak mau macam-macam. Kenapa? Allah melihat. Buktinya Pak, ketika sholat. Misalnya ibu ketinggalan apalah nggak sholat berjamaah atau sholat sunnah sendirian di pojok, berani ngurangi rakaat nggak? Ini kan waktu duhur kayaknya capek, ini udahlah 2 rakaat aja lah, Allah juga memaklumi. Berani nggak ibu ngurangi rakaat? Pertanyaan kenapa ibu nggak berani? Kenapa? Kan
ngulangi juga gampang juga, nanti tinggal diulangi kalau memang ini. Tapi kenapa ibu nggak lakukan? Intinya karena Allah melihat. Ketika Allah melihat, fokus kita ini, nggak berani macam-macam begitu ya. Mari makanya kita bagaimana agar senantiasa menjadi orang yang apa itu? Ma'iyatullah. Kemanapun kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kita harus bersama Allah. Makanya ketika ibu melangkahkan kaki, apa yang dibaca? Bismillah kan? Makanya kullu amrin tibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap urusan yang apabila tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka terputus. Kalau kita lagi-lagi belajar bahasa Arab, huruf ba di situ, bismillah, huruf ba-nya itu namanya ba mula bahasa. Mula bahasa itu artinya menyertakan yang kita sebut. Jadi ketika ibu mau kemanapun menggunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim, berarti sepanjang perjalanan ibu dari rumah menuju kemanapun menyertakan Allah tuh dalam perjalanannya. Waktu kerja menyertakan Allah, waktu melakukan kebaikan menyertakan Allah. Kalau sudah orang menyertakan Allah, dia tidak akan berani melakukan penyimpangan. Kenapa? Allah maha melihat begitu. Makanya kita disuruh membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang bismillahirrahmanirrahim masuk sini, ada nggak? Itu yang di gedung DPR itu. Mengerikan juga ya. Padahal udah baca bismillah kan. Nah, ini Bapak dan Ibu, wa aqimis sholata li dzikri. Jadi tujuan sholat yang utama itu dalam rangka untuk mengingat Allah. Mari Bapak Ibu, kita jangan baik ketika sholat. Orang lagi sholat baik tuh, ruku, sujud, bacaannya baik. Nah nanti udah keluar tuh, baik nggak dia? Ujian pertama sholat apa Bu? Ujian pertama sholat berjamaah nih, begitu keluar, ujian pertama apa? Nuker sendal enggak? Itu ujian pertama tuh dalam hidup. Kalau sudah begitu selesai sholat udah baik, merasa diawasi, begitu keluar, kan katanya kalau itu ambil yang baik-baik gitu, ngajinya separuh itu orang. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk. Membawa sandal jelek, ambil sandal yang baik, tapi nggak tahu sandalnya siapa. Oh enggak Pak, ketukar, gitu. Itu ya. Itu udah gagal tuh, kalau udah nuker sendal itu udah gagal. Sholatnya aja udah gagal. Baik Bapak Ibu, mari kita senantiasa mengingat Allah. Dan orang ketika mengingat Allah hidupnya tenang. Ya enggak Bu? Alladzina amanu bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu adalah tatmainnul qulub bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu senantiasa hatinya tenang karena apa? Mengingat Allah, tenang, tentram. Dan ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Mari Bapak Ibu, ya ini menjadikan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Yang kedua, kita harus tahu juga fungsi sholat itu untuk apa. Di dalam surah 29 ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Utlu bacalah ma uhiya ilaika minal kitab, apa yang telah diwahyukan kepadamu itu Alkitab, itu Al-Quran. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Apa fungsi daripada mendirikan sholat itu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fungsi daripada sholat itu adalah mencegah perbuatan keji. Dan kalau ada orang yang sholatnya rajin tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, dipastikan sholatnya nggak berfungsi. Itu dipastikan, sholatnya udah nggak berfungsi itu.
Walaupun dia baik waktu melaksanakannya, tapi yang mohon maaf ya Bu, untuk kita bisa sholat baik, bacaan kita baik, gerakan kita baik, mohon maaf relatif mudah. Walaupun nggak mudah-mudah juga kan. Melatih bacaan itu juga perlu perjuangan dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang yang memiliki logat-logat tertentu kan. Ya, orang Sumatera Barat itu ngomong ro itu susah Pak. Pak Indra, itu kan orang sana Bismillahirrahmanirrahim, betul kan? Ya kan Bismillah, apa roh kan harusnya Bismillah. Kayak orang kampung saya itu ngomong ain itu susah Pak. An'amta alaihim, sampai kapanpun walaupun pakai ubet-ubet besar jadi imam sekalipun itu mesti an'amta alaihim. Ngomong ain sama kho itu ribet. Alhamdulillah, ya kan? Nabi Muhammad yang betul apa? Alhamdulillah, Nabi Muhammad begitu. Itu dalam sisi apa pelafalannya. Gerakan juga mudah. Tapi yang paling sulit apa Bu? Yang paling sulit dalam konteks sholat ini apa? Mempraktekkan nilai-nilai sholat itu yang paling berat. Khusyuk ya relatif tadi ya. Tapi yang paling sulit dalam konteks sholat adalah mempraktekkan nilai-nilai sholat dalam hidup kita itu. Nah, mari kita renungkan juga. Kita memang sudah belajar sholat dari dulu sekali. Tapi pertanyaannya, sholat ini sudah ngaruh belum? Hari ini ada STMJ. Sholat terus tapi maksiat jalan juga. Itu namanya amar ma'ruf apa Bu? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Yang betul itu apa? Amar ma'ruf nahi kan? Bagaimana kita mengajak kepada kebaikan, mengajak juga untuk menjauhi dari kebaikan. Tapi ini yang terjadi apa? Amar ma'ruf nyambi mungkar. Sholat rajin, tapi gini juga rajin. Bapak Ibu, inilah yang menyebabkan keresahan dalam hidup, kegalauan dalam hidup. Karena itu pasti tuh. Karena apa? Dalam Al-Quran kan bunyinya begini, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tuh Surah 6 surah apa Bu? Al-An'am ayatnya 82. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu mesti walam yalbisu imanahum bidzulmin, dia tidak akan mencampur adukan imannya dengan kedoliman. Sebetulnya dolim di situ syirik maksudnya ya, tapi bisa juga dolim dalam pengertian perbuatan yang menyebabkan menutup hati kita menjadi gelap. Dolim itu kan berasal dari kata dulama, itu artinya gelap. Perbuatan bapak dan ibu kita semua yang menyebabkan hati kita gelap itu namanya dolim. Dolim menjadi gelap. Kalau namanya gelap ya apa aja ditabrak, wajar saja ya. Jadi apa yang ingin saya katakan, bahwa orang-orang yang beriman itu berarti tidak mencampur adukan antara yang iman dolimnya tadi, batil dan baik itu. Apa ayat Al-Quran berikutnya? Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan merasakan aman, nyaman, tentram, bahagia. Jadi kebahagiaan diperoleh itu karena apa? Iman. Kalau begitu orang nggak beriman nggak bahagia, iya. Orang beriman tidak akan pernah bahagia. Atau orang yang mencampur adukan imannya dengan kedoliman juga nggak bahagia. Dipastikan nggak bahagia itu orang. Galau itu mesti. Itu bahasa anak muda ya. Tapi bapak ibu saya lihat nggak ada satupun yang galau wajahnya pagi hari ini. Tenang kayaknya ya, sejuk semua. Lihat aja, nggak ada yang galau tuh. Berarti bapak orang tapi setelah keluar dari sini saya nggak tahu tuh. Apa galaunya kembali atau gimana nggak tahu ya.
Bapak Ibu, maka di ayat ini orang yang sholatnya benar, wa aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, pasti akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau khilaf apa itu ya orang ya biasa manusia ya. Kalau manusia baik terus nggak pernah salah sama sekali ya bukan manusia namanya malaikat. Tapi kalau orang beriman itu apa? Tindakannya begitu melakukan kekeliruan, segera menyadari dan melakukan perbuatan baik dan begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan STMJ ya Bu. STMJ itu apa? Kalau dulu kawan saya itu menyebutnya STMJ itu siang tidur malam jaga. Ya karena kena shift malam ya. Jadi STMJ itu sholat terus maksiat jaga. Harusnya kita adalah orang-orang yang sholatnya baik tapi mengimplementasikan dalam kehidupan. Nih, yang barusan ibu sholat subuh itu berarti ibu harus mampu mempraktekkan dari subuh sampai nanti duhur. Waktu duhur itu sudah mulai turun lagi tuh, semangatnya udah mulai turun. Ya ada ini turun dan lain sebagainya, maka dicas lagi sholat duhur. Ya sholat duhur. Ya karena sore itu memang agak rawan, maka agak cepat tuh dari duhur ke asar. Bisa nggak mempraktekkan itu gitu ya? Jadi ketika sholat itu tidak mampu membuat diri kita berperilaku baik, berarti mohon maaf, sholatnya berarti belum berfungsi. Itulah yang disinyalir oleh Rasulullah SAW. Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wala yusallun. Akan datang suatu masa umatku itu mereka mengaku sholat tapi wala yusallun, mereka sesungguhnya tidak sholat. Apa maknanya? Secara ritual dia sholatnya rajin, tapi tadi tidak mampu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat tapi lambene dobleh terus. Susah untuk ngeremnya gitu ya. Nyakitin orang aja kerjaannya. Itu sholatnya gimana tuh kira-kira ya? Gitu Bu. Jadi mari ya Bu, kalaulah orang yang sholatnya benar mesti ucapannya insya Allah akan baik. Apalagi perbuatannya juga begitu. Ya kalau salah segera membaiki. Baik. Yang berikutnya, sholat meningkatkan spiritualitas. Spirit. Jadi makanya orang yang sholatnya baik, spiritnya masih baik. Maka di dalam sebuah penjelasan bahwa Rasulullah SAW ketika terjadi futur, artinya ada penurunan semangat gitu ya, disebabkan karena apa penurunan semangatnya itu? Karena saat itu kan Allah menguji Rasulullah, pamandannya yang senantiasa membelanya itu wafat. Ibaratnya pesawat itu ya sayapnya patah, tinggal satu. Nggak taunya istrinya juga dipanggil juga, yang selama ini membela luar biasa. Makanya tahun itu disebutnya dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Walaupun ini juga diperdebatkan ya, apa iya Rasul juga duka cita? Ya, Rasul memang manusia biasa, tetap juga memiliki rasa ya, cinta dan lain sebagainya. Maka Rasulullah menghibur melalui Isra dan Mi'raj itu. Jadi Isra Mi'rajnya Rasul itu untuk mengokohkan iman Rasulullah SAW. Tapi kalau orang beriman itu adalah Mi'rajul as-salatu Mi'rajul mu'min. Nah begitu ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya bagi orang yang beriman. Makanya Pak, begitu Bapak Ibu dipanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tenang, senang, gembira. Yang tadinya mungkin lagi, aduh gimana nih, mati deh gue. Aduh gimana nih, semangat lagi. Kenapa? Imannya dicas. Harusnya begitu. Baru dengar adzan saja Pak, saya akan penuhi. Karena apa? Setelah hayya 'alas shalah, apa panggilan berikutnya Bu? Hayya 'alal falah.
ketika siapapun yang memenuhi panggilan dengan segera, maka dia akan mendapatkan apa? Hayya 'alal falah, akan memperoleh kemenangan dan kesuksesan. Oh, semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sholat lagi. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Udah pindah. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Saya jamin Universitas Darul Arqam, Universitas Al-Mujahidin, nggak ada. Ada berita mau Ramadan, ya Ramadan lagi. Ya paling ada 1-2 gitu ya. Ya 3-4. Jadi Bapak dan Ibu, mari ketika kita betul-betul menjadikan sholat itu sebagai spirit dalam hidup, begitu kita panggilan sholat, wah, nikmatnya luar biasa ya Allah. Apalagi kalau sudah Pak Daim itu sudah mulai cuap-cuap gitu ya. Kadang-kadang kesiangan cuap-cuapnya itu agak dikit ke sana gitu ya. Tapi alhamdulillah Pak Daim. Padahal bukan tugasnya Pak Daim, tapi Pak Daim tetap ini gitu ya. Terima kasih Pak Daim. Iya, jadi perlu ya, makanya mohon maaf ya Bu, kalau kita mengaku orang muslim yang sejati, yang baik, begitu ibu jenggerat, tahu jenggerat gak itu? Bangun dari itu, kok gitu? Kok adzan, itu udah kesiangan itu orang. Mohon maaf Bu. Ketika kita mengaku orang muslim yang sejati, begitu, wah, Allahu Akbar, ya udah kesiangan. Kenapa kesiangannya? Harusnya orang mukmin sejati itu bangunnya kapan? Allahu Akbar itu udah mengerjakan banyak hal. Harusnya ya. Mari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua ini juga jangan sampai kesiangan. Kenapa? Terus dicas dalam hidup kita ini. Nah, kita nanti akan masuk kepada keutamaan sholat. Untuk masuk kepada keutamaan sholat, tunggu yang satu ini ya. Karena mohon maaf sebetulnya saya agak buru-buru gitu, karena bajunya udah beda, ini baju panitia pernikahan ini. Jadi setelah ini langsung merapat ke Islamic Center Bekasi. Jadi mohon maaf saya tidak bisa, kalau hari ini ada pertemuan juga saya tidak bisa. Nanti ada beberapa yang harus kita jawab dulu. Mohon bertanya, ada orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun dan kemudian dia sadar dan ingin bertobat. Bagaimana dengan sholat yang pernah ditinggalkan itu? Apakah dia terus mengqadha sholatnya? Mohon penjelasan. Ya, istilah qadha sholat itu banyak maknanya. Qadha pertama itu maknanya sholat tapi yang bukan di waktunya, itu namanya qadha. Boleh mengqadha ini dalam hadis ini karena ya ketika kita misalnya sholat subuh bangunnya jenggerat tadi kok udah siang, itu kita tiba-tiba jam 9 pagi itu udah masuk waktu masih waktu subuh nggak? Nah itu berarti begitu kita bangun pada saat itu kita sholat atau terus kapan? Gimana caranya? Makanya dalam hadis itu begitu kita bangun karena tadi mohon maaf karena memang betul-betul ketiduran karena nyenyak dan lain sebagainya. Terus setelah itu dia bangun maka segera ambil wudhu melakukan sholat. Itu dalam bahasa agama hadis yang sahih itu namanya qadha. Artinya qadha itu artinya sholat tapi yang bukan pada waktunya. Kapan mengerjakannya? Ketika ingat. Ada juga saya punya kawan itu sudah menjelang sholat duhur. Ya Allah, seingat saya tadi saya belum sholat subuh, baru udah menjelang sholat duhur. Apa yang harus dilakukan itu? Karena memang betul-betul lupa dia itu. Karena mau ketiduran tadi. Ya udah begitu ingat langsung sholat. Itu namanya qadha. Nah, makna qadha yang kedua
mengganti pada waktu lain. Harusnya sholat duhur tadi, tapi karena terus mungkin kedolimannya dan sebagainya, terus dikumpulin, tahun berikutnya dia baru melaksanakan. Bahkan puluhan tahun yang lalu dia. Itu makna kedua. Tapi kalau kita ingin telik di dalam hadis-hadis yang sahih itu tidak didapati begitu cara penyelesaiannya. Walaupun nanti ada orang, mohon maaf, yang menganjurkan menyelesaikan sholat qadha yang sudah tertinggal, ya sudah. Itu begitu dia istighfar selesai. Nah terus penyelesaiannya gimana? Yang dulu seharusnya kita sudah wajib sholat, itu serahkan kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah. Setelah itu kita pada saat itu harus tertib melaksanakan sholat. Setelah itu barulah kita banyak-banyak isi dengan sholat-sholat sunnah. Itu caranya. Walaupun nanti ada yang ngajari sepanjang hayatnya dia itu mengqadha sholat puluhan tahun yang lalu, ada juga begitu. Tapi mohon maaf, saya belum menemukan nas dalil yang sahih ya. Sekali lagi, kalau sekedar dalil mungkin ada, tapi dalil yang sahih saya tidak mendapati untuk melaksanakan qadha, mengumpulkan tadi pada waktu lain. Yang ada qadha itu adalah karena dia melaksanakan sholat tapi di luar waktu tadi, karena pertama dia lupa. Begitu ingat, hadisnya itu disuruh mengerjakan. Walaupun memang ada juga yang menuntun, oh enggak, itu harus diganti. Makanya nanti ada orang sholat, habis sholat, sholat lagi, habis sholat, sholat lagi. Ketika ditanya, kamu sholat apa? Mengqadha sholat saya yang sudah pernah saya tinggalkan. Itu kalau berislam begitu menjadi berat. Islam nggak pernah memberat umatnya. Nah terus kalau begitu ya udah, kalian tobat, setelah itu perbaiki, isi dengan ganti dengan sholat-sholat sunnah. Nah begitu ya. Bagaimana mensikapi jamaah yang tidak paham perut sholat. Bagaimana orang yang tidak paham antara sholat jahar dan sholat sir? Cukup dirinya, sir itu cukup dirinya yang dengar. Dia sangat mengganggu jamaah lain. Harus bacaan sholat itu jahar. Kita sedang sholat sir nih. Begitu juga kalau dia zikir, juga mengganggu jamaah lain. Menyebut Allah seperti apa ya? Ini artinya gini. Memang kita diperintahkan dalam sholat itu ada beberapa waktu yang memang sir, atau pada rakaat-rakaat tertentu itu kita disuruh sir. Sir itu dalam bahasa Arab namanya berbisik. Sir itu artinya ya, secara bahasa itu artinya berbisik, bukan nggak baca. Jangan salah ya. Sir itu bukan sama sekali tidak, mohon maaf nih. Mulut kita itu tetap umik. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya tetap melafalkan Allahu Akbar. Mulutnya itu bergerak, bukan. Sholat itu mohon maaf nih. Sholat ibu nggak sempurna, bukan nggak sah ya. Sholat ibu nggak sempurna kalau sholatnya itu batin. Harus mulutnya ngomong gitu loh, ya umik lagi. Maksudnya dilafalkan gitu bu, walaupun nggak kedengaran orang lain. Nah yang kedua, saat sholat sir ya sir, nggak boleh jahar. Ada juga begini pak, yang lain pada diam Allahu Akbar. Memang nggak semuanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, itu kanan kirinya itu betul-betul terganggu ya. Mohon maaf pak, itu yang kayak gini itu sholatnya itu kira-kira gimana itu? Ya habis sholat harus banyak istighfar itu, karena apa? Mengganggu kanan kirinya itu berarti.
Makanya sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sholatnya sir ya sir, jangan ada yang keluar kecuali takbir. Kalau takbir boleh saja Allahu Akbar. Tapi kalau sudah bacaan, mohon maaf, jangan ada keluar dari mulut kita sehingga orang lain mendengar. Kalau orang lain mendengar merasa terganggu, itu jangan sampai. Ya. Kecuali memang yang jahar itu diperintahkan imamnya saja juga, makmumnya juga nggak boleh. Itu Bu ya. Apakah semua nabi dan rasul dan para pengikutnya juga sholat? Iya. Dari sholat dari nabi terdahulu sampai nabi terakhir itu sholat semua, hanya cara sholatnya yang berbeda. Seperti Nabi Sulaiman sholatnya hanya berdiri saja. Sampai-sampai Nabi Sulaiman itu saking nggak diketahuinya masih memegang tongkatnya, dikiranya lagi sholat, nggak taunya konon kan sudah tongkatnya bahkan sudah berubah. Jadi Nabi terdahulu pun sholat, tapi caranya yang berbeda. Ya, cara sholatnya yang berbeda. Apakah para malaikat Allah juga sholat? Ya itu ya. Jadi memang di dalam berbagai penjelasan yang diperintahkan untuk beribadah itu hanya dua. Siapa itu? Jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Allah hanya memerintahkan kepada para malaikat itu untuk sujud. Sujud itu artinya tunduk, patuh kepada perintah Allah. Makanya malaikat itu banyak mensucikan Allah, banyak bertasbih. Tapi tidak ada penjelasan bahwa malaikat itu sholat, itu tidak. Yang diperintahkan untuk beribadah hanya manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku perintahkan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi ya kita yang hanya beribadah dan jin. Kalau malaikat tugasnya apa Bu? Ya memang itu ditugaskan oleh Allah masing-masing gitu ya. Tapi malaikat senantiasa sujud. Sujud itu maksudnya malaikat itu adalah sosok yang senantiasa taat kepada Allah, gitu kan? Nah, oleh sebab itu, mari kita perbaiki sholat kita semua, yang pada akhirnya tentu kita akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak dan Ibu Allah, apa yang disampaikan mudah-mudahan menambah wawasan kita untuk kita lebih baik dari kedepannya. Kami sampaikan bahwa infak yang masuk pagi hari ini jumlah Rp680.000. Alhamdulillah, semoga infak sedekah Bapak Ibu sekalian mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang menyiapkan santapan paginya. Terima kasih juga kepada yang membagikan. Mari sama-sama kita hadiri pertemuan kita dengan sama-sama katakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.